du soleil, pas du soleil, pas du soleil, pas du soleil. Halo semuanya, balik lagi di videonya Velia di Polandia. Video kali ini aku pengen sharing ke kalian tentang, sesuai judulnya, tentang persiapan sebelum berangkat ke Polandia. Jadi kan banyak banget nih dari kalian yang mau ke Poland akhir-akhir ini untuk bekerja atau sekolah, kuliah S2, atau mungkin mau berkeluarga atau sudah berkeluarga, menikah sama orang Polandia dan kalian pindah gitu kan. Tapi yang mau aku bahas poin di sini itu persiapan-persiapan penting yang harus kalian siapin gitu. Jadi kalau bisa kalian tetap stay di video ini, tonton sampai habis buat tahu persiapan-persiapan aja atau barang-barang apa aja yang penting dan nggak penting buat dibawa, terutama yang nggak penting dibawa gitu kan. Kalian nggak usah bawa-bawa karena kalian nanti harus bayar ekstra bagasi kalau misalnya kalian mau ke Polandia, kalian bawa banyak-banyak barang yang nggak penting gitu. Oke, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa ini video di subscribe dulu kalau kalian belum subscribe channelnya Velia di Polandia. Jadi kalau kalian yang baru pertama kali nonton aku, namaku Velia dan aku udah tinggal di Polandia selama 5 tahun. Sekarang bekerja di sini, dulu sekolah S2. Atau kalian bisa buka video-video Velia sebelumnya gitu. Ayo, kita sekarang mulai persiapan sebelum berangkat ke Polandia. 1, pasti kalian harus punya paspor kan, iya kan? Oke, jadi yang pertama itu dokumen-dokumen penting. Jadi paspor dan visa. Nah, kalau misalnya buat visa, kalian itu kalau untuk bekerja, oke? Jadi untuk bekerja, kalian butuhin visa kerja tipe D. Misal, kalau visa tipe D itu yang akan stay di Polandia lebih dari 90 hari gitu, yang visa nasional yang berlaku 90 hari gitu. Jadi persyaratannya, aku bakal terangin persyaratannya sekilas gitu, maksudnya kayak apa-apa aja biasanya yang buat persyaratan buat visa. Jadi kalian harus isi form di sistem yang di website kedutaan Polandia yang ada di Jakarta. Kalian bisa cek itu. Jadi kalian bisa isi form di sistem konsulatnya. Jadi isi form di situ ada, nanti linknya aku kasih di bawah sini. Terus kalian harus siapin pas foto yang berlaku, ukurannya itu 3,5 x 4,5. Setelah kalian isi form ada foto, terus paspor yang berlaku selama 6 bulan terakhir. Setelah itu asuransi kesehatan, which is asuransi perjalanan. Kalian bisa pilih asuransi apa, cuma waktu 5 tahun lalu aku berangkat ke Poland, aku pakai asuransi perusahaan yang memang udah internasional dan aku beli asuransi perjalanan, dan itu salah satu yang dibutuhin ya. Lalu kalau kalian bekerja, kalian harus nyerahin surat izin kerja asli yang dikeluarkan dari otoritas pemerintah Polandia. Jadi kalian harus ada surat itu dan surat kontrak kerja. Jadi intinya tuh surat kontrak kerja, terus yang menyatakan kalian diterima di perusahaan A dengan rentang waktu period pekerjaan dari bulan ini sampai setahun ke depan katakanlah, atau gimana. Dan ada gaji kalian dan ada di situ lengkap gitu. Jadi kayak surat kontrak kerja intinya, dan itu harus yang asli dan itu harus yang asli. Jadi dulu waktu aku ngelamar kerja juga dari perusahaan kirim surat kontrak kerja langsung ke Indonesia biar aku bisa apply visa gitu. Terus abis itu biasanya mereka minta dokumen tempat tinggal, minimal reservasi hotel, perjanjian sewa apartemen gitu-gitu. Biasanya mereka juga minta itu, booking tiket pesawat, itu pasti.
Terus apalagi? Jadi kayaknya dokumen-dokumen penting itu yang harus kalian persiapkan. Tapi untuk lengkapnya kalian harus cek website dari konsuler tersebut yang ada di Jakarta. Ada kan di internet, kalian bisa googling persyaratan visa Polandia tipe D untuk bekerja. Jadi kalian bisa persiapkan sebelumnya, jangan tergesa-gesa. Kalian juga harus bikin appointment atau kalian harus bikin janji temu. Kalian bisa bikin janji temunya online. Jadi sesuaikan dengan tanggal, jam, dan jangan sampai telat di sana. Terus ada pertanyaan-pertanyaan kan pasti, kemana harus mengajukan visa? Ke konsulat pastinya. Pertanyaan yang kedua, apakah harus menghadap langsung? Iya, form yang sudah kalian download, sudah kalian isi, kalian harus serahkan semua beserta persyaratannya langsung. Kalian harus langsung ke sana. Terus abis itu bagaimana cara mengatur janji temu? Seperti yang udah aku bilang, kalian searching di internet, itu kalian bikin janji temu secara online di sistem e-konsulat. Oke, itu dia tadi persyaratan wahid persyaratan yang pertama dan wajib yang harus kalian punya sebelum kalian ke luar negeri. Of course, pastinya kalian harus punya visa, kalian harus punya paspor ya kan. Oke, dan persyaratan bukan persyaratan, dan persiapan yang kedua yang harus kalian siapkan sebelum kalian datang ke Poland adalah kalian harus belajar bahasa ibu setempat. Sebenarnya sih aku bisa bilang nggak harus, cuma disarankan kalau misalnya kalian mengerti bahasa ibu setempat. Kan nggak ada salahnya kalau misalnya kita bisa tahu gimana cara ngucapin terima kasih, kita bisa tahu bagaimana ngucapin apa kabar, halo, dan lain-lain ya kan. Kalau misalnya kalian penasaran sama itu, kalian bisa tonton video aku belajar bahasa Polandia dari part 1 sampai part beberapa ada di situ. Kalian bisa tonton dan kalian bisa catat, kalian bisa belajar gitu sebelum kalian ke Poland buat basic-basicnya ya kan. Terus bahasa Inggris, oke, kalian harus persiapkan setidaknya kalau kalian nggak bisa bahasa Polandia, kalian harus bisa bahasa Inggris yang secara komunikasi kalian bisa berkomunikasi gitu kan. Nggak harus yang seperti native atau gimana, tapi sih tergantung tujuan kalian ke Poland apa ya kan. Lalu yang ketiga adalah kalian harus persiapkan bawa pakaian yang sesuai musim dimana kalian akan tiba di Polandia. Jadi gini, kalau misalnya kalian mau berangkat, jadi kalau misalnya di Indonesia kan kita nggak punya 4 musim. Jadi di Eropa kan kita punya 4 musim. Dari misalnya musim panas itu bulan Juni, Juli, Agustus, itu musim panas. Jadi seperti di Indonesia cuacanya 35 derajat, 30 derajat gitu kan. Terus September, Oktober, November itu musim gugur. Desember, Januari, Februari itu musim salju. Maret, April, Mei itu musim semi. Nah, kalian harus tahu nih kapan kalian bakal berangkat. Kalau misalnya kalian bakal sampai di Polandia itu katakanlah bulan Desember, kalau kalian datang bulan Desember atau Januari itu kan pas musim dingin ya, dan itu pas salju gitu. Jadi kalian usahakan bawa jaket. Jadi bawa jaket pun dari Indonesia sebenarnya nggak usah banyak-banyak. Kalian bisa bawa 1 jaket sama beberapa sweater gitu, sama sepatu boot gitu loh, sepatu yang nggak licin. Jangan pakai sepatu sneakers gitu karena kalian bakal jatuh licin di jalan. Salju nggak cocok itu. Dan kenapa aku bilang bawa 1? Karena lebih baik beli di sini. Jadi di sini kalau jaketnya kan lebih apa ya, sudah lebih ya buat musim inilah gitu, buat musim dingin lah gitu, bisa tahan sampai -20. Yang
jaket yang bisa tahan di minus 10, minus 20 gitu, dan kayaknya kalau dipikir lagi harganya juga nggak mahal-mahal amat gitu kalau kalian mau beli jaket di sini. Jadi saran aku jangan bawa jaket-jaket banyak dari Indonesia karena kalian bisa tetap kedinginan atau apalah gitu kan. Jadi mending beli di sini aja, sweater, sepatu, terutama sepatu ya, sama jaket gitu. Nah terus kalau misalnya kalian datang ke Poland sekitar musim panas, jadi bulan Juni, musim panas itu kalian nggak perlu bawa jaket yang tebel-tebel, kalian bisa beli di Poland nantinya. Jadi itu yang kedua, kalau musim panas biasa aja, kita semua di sini pakai pakaian yang normal. Nah itu poin penting ya. Terus yang ketiga adalah yang harus kalian bawa dari Indonesia, alat ibadah. Bagi kalian yang muslim, di sini kayaknya susah cari rukuh apa sajadah gitu atau sarung di Polandia. Jadi kalau bisa kalian persiapkan itu dari Indonesia, kalian bawa. Kalau kalian yang mau baca Alkitab atau Al-Quran atau ya kitab gitu, kalian juga bawa dari Indonesia, karena di sini kalau misalnya kalian mau baca Alkitab pun juga pakai bahasa Polandia gitu. Kayaknya agak susah cari yang even bahasa Inggris mungkin ya gitu. Cuman lebih mending bawa dari Indonesia peralatan ibadah. Itu peralatan ibadah. Terus yang paling penting juga yang jangan sampai kalian lupa adalah kalian harus siapin uang kan. Kalian mau keluar negeri kan, kalian harus siapin uang. Kalau bisa bawa euro, bawa cash, bawa euro, atau dolar juga nggak apa-apa. Jangan sampai bawa rupiah ya, karena bakal susah banget nuker rupiah di sini. Aku masih ada rupiah 5 juta. Waktu itu kelupaan kan, waktu terakhir pulang itu ya akhirnya cuma nganggur aja, nggak bisa aku tukerin juga gitu. Udah. Terus makanan Indonesia kalian bisa bawa seperti sambal, misal saus sambal atau kecap pedas gitu-gitu, atau berbagai macam mie instan yang spesifik, yang rasanya spesifik, kalian nggak bisa temuin di sini di Poland. Kalau misalnya kalian ke Belanda ada, tapi kalian harus beli dari Belanda atau Jerman. Tapi kalau di Polandia nggak ada yang kayak gitu-gitu, atau energen itu nggak ada. Terus ya, tapi nggak usah bawa semacam kayak saset-saset yang susu saset gitu-gitu, nggak usah dibawa sih, karena di sini banyak dan lebih enak menurut aku. Tapi energen di sini nggak ada. Jadi kadang aku beli energen gitu kan, bawa sambal gitu. Terus yang harus kalian persiapkan lagi adalah yang paling fundamental, itu mental kalian guys. Jadi kita mau pindah ke negeri orang yang notabene semuanya serba berbeda, orang-orangnya dari sukunya beda, bahasanya beda, negaranya juga dari cuacanya beda, musimnya beda, rumahnya tipenya ini beda, itu beda. Jadi yang harus kalian persiapkan adalah mental. Kalian nggak boleh cengeng kalau kalian mau kerja atau sekolah di luar negeri. Itu mental, oke? Jadi benar-benar harus dipersiapkan. Kalian harus kuat, punya mental seperti baja. Terus oke, itu kayaknya persiapan barang-barang atau dokumen-dokumen yang harus kalian persiapkan sebelum kalian pergi ke Polandia. Kayaknya itu udah semua yang aku bilang. Selebihnya kalian bisa bawa-bawa. Tapi oh ya, satu lagi, yang harus kalian bawa adalah yang nggak harus kalian bawa kalau kalian mau ke Polandia adalah jangan bawa rice cooker, oke? Iya, di sini itu memang orang-orang nggak makan nasi setiap hari.
Cuma kita punya toko Asia dan di sana ada rice cooker gitu. Jadi kalian bisa menyimpan sedikit bagasi kalian buat barang-barang lain gitu. Nggak usah bawa rice cooker ya guys, nggak usah. Itu ada banyak dijual online juga, kita bisa beli rice cooker di sini, magic jar di sini kita bisa beli. Terus yang nggak harus kalian bawa adalah berbagai macam krim-krim kecantikan atau krim-krim body lotion dari Indonesia. Karena pengalaman waktu awal dulu ada teman aku yang pakai pelembab gitu, pelembab dari Indonesia body lotion gitu kan, yang ada kulitnya jadi bersisik, jadi bukan bersisik tapi jadi kering banget gitu loh, bener-bener yang kering banget karena produknya tuh nggak cocok sama maybe sama iklim setempat gitu loh. Jadi kalau bisa nggak usah bawa-bawa krim, kalian bisa beli di sini yang menyesuaikan dengan negara ini, bukan negara ini, menyesuaikan dengan cuaca di sini gitu. Jadi diinget-inget ya, jangan nggak usah bawa sampo, sabun, nggak usah sama sekali. Itu aja kayaknya. Tapi kalau misalnya kalian punya spesifik, nggak tahu ya, misal apa, krim apa, ya bisa dibawa. Tapi aku nggak tahu apakah itu bakal cocok sama musim di sini gitu. Oke, jadi kita sudah ini semuanya kayaknya. Apalagi? Iya kayaknya itu. Jadi thank you udah nonton video ini sampai akhir. Bagi kalian yang udah nonton sampai akhir, thank you banget. Dan tolong jangan lupa di like videonya dan di subscribe videonya, oke? See you in the next video. Bye bye.